20년 전 어머니의 비밀을 이라는 책이 있거든요. 망운록이라는 책이 있었거든요. 망울록이라 구름을 바란다는 뜻인가? Dalam drama Bon Appetit, Your Majesty, ada satu momen penting yang membuat penonton tercengang, yaitu ketika buku Mangunrock milik Ji Yang tiba-tiba menghilang. Buku itu awalnya adalah kunci utama yang membuatnya bisa menembus waktu, dari era modern ke masa dinasti Joseon. Selama ini Ji Yang selalu menyimpannya dengan hati-hati, karena ia tahu betapa berharganya benda tersebut. Tapi kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ketika Raja Yi Heon sedang menyusun resep-resepnya sendiri, ia mulai menuliskan catatan masakan dalam sebuah buku baru. Dengan penuh kebanggaan, ia memberikan judul pada buku itu, Mangunrock. Disinilah letak keajaiban cerita, begitu tinta pena sang raja menuliskan nama itu, buku asli Ji Yang yang ia bawa dari masa depan tiba-tiba lenyap begitu saja. Seolah-olah dunia ini tidak mengizinkan adanya dua buku dengan identitas yang sama. Nah, kalau kita lihat dari sisi fantasi atau supernatural dalam jalan cerita, kejadian ini bisa diartikan seperti aturan alam semesta di dalam drama tersebut. Begitu ada dua buku dengan nama yang sama, maka yang dianggap asli adalah karya yang ditulis di zaman itu, yakni buku Raja Yi Heon. Akibatnya, buku Ji Yang yang datang dari masa depan perlahan kehilangan eksistensinya, tulisan-tulisannya memudar, dan akhirnya ia menghilang. Rasanya seperti buku itu ditelan waktu karena keberadaannya sudah digantikan oleh versi yang sah menurut sejarah. Tapi kalau kita menilainya dari sisi narasi atau plot drama, jelas ada maksud lain dari penulis naskah. Hilangnya buku itu bukan sekadar kebetulan. Ini adalah cara cerita menambah ketegangan sekaligus konflik baru bagi Ji Yang. Bayangkan, satu-satunya jembatan yang bisa membawanya pulang kembali ke dunia modern kini raib di depan matanya. Seketika, penonton pun dibuat bertanya-tanya, apakah Ji Yang sekarang benar-benar terjebak di masa Joseon selamanya? Atau mungkinkah masih ada cara lain untuk kembali, misalnya dengan menuliskan ulang isi buku itu ke dalam Mangunrock versi raja? Momen ini adalah salah satu titik balik dalam drama, karena selain menyentuh sisi fantasi, ia juga punya bobot emosional. Ji Yang mulai sadar bahwa perjalanannya bukan sekadar singgah sementara, ia mungkin harus menata ulang hidupnya, bahkan mungkin menerima takdir baru yang sama sekali berbeda dari yang ia bayangkan. Jadi, dengan kata lain, hilangnya buku Mangunrock adalah simbol sekaligus alat cerita. Dari sisi fantasi, itu adalah aturan dunia, drama, dan dari sisi cerita, itu adalah alat untuk mengguncang kehidupan Ji Yang serta membangkitkan rasa penasaran penonton. Dan apabila nanti Ji Yang berhasil kembali ke masa depannya, ia pasti akan membaca tulisan itu sebagai jembatan yang memanggilnya pulang ke masa lalu. Seakan Mangunrock bukan sekadar buku, melainkan surat cinta abadi dari sang raja. Dan benar saja, setelah serangkaian peristiwa penuh konflik, akhirnya takdir membawa Ji Yang kembali ke masa depan. Ia terbangun di bandara, seolah semua itu hanya mimpi panjang. Tapi di dalam tasnya, ia mendapati Mangunrock kembali ada di sana, kali ini dengan tulisan baru, pesan pribadi dari Raja Yi Heon, yang secara simbolis meminta dirinya untuk kembali suatu hari nanti. Hatinya bergetar, karena ia tahu cinta mereka tak pernah benar-benar terpisah oleh waktu. Lalu datanglah akhir yang hangat. Beberapa tahun setelah kepulangannya, di dunia modern, Ji Yang menjalani hidupnya sebagai koki yang lebih matang, lebih bijaksana, dan lebih percaya diri. Pada suatu kesempatan, mungkin di sebuah festival kuliner atau pertemuan tak terduga, ia bertemu dengan seorang pria. Wajahnya berbeda, tapi tatapannya, senyumnya, auranya persis sama seperti Raja Yi Heon. Saat mata mereka bertemu, Ji Yang tahu bahwa ini bukan kebetulan. Ia sedang berhadapan dengan reinkarnasi raja. Adegan itu ditutup dengan suasana bahagia, diiringi musik lembut, ketika Ji Yang menatap pria itu dengan mata berkaca-kaca. Bukan lagi perpisahan, melainkan pertemuan kembali, takdir yang berputar, cinta yang melampaui waktu. Dan begitulah, drama ini berakhir dengan happy ending,
buku Mangunrok bukan hanya alat perjalanan waktu, tapi juga simbol cinta abadi antara Jiang dan Raja Yiheon. Meski dunia memisahkan mereka, pada akhirnya cinta itu menemukan jalannya sendiri, bahkan dalam bentuk kehidupan baru. 연모하는 그대가 나의 곁에 돌아오기를. 이 20년 전 어머니의 비밀을 이라는 책이 있거든요. 망운록이라는 책이 있었거든요. 망울록이라 구름을 바란다는 뜻인가? 빗자루가 떨어지. 고객이 당한 것이. saveur à chaque fois que je mâche. 빗자루가 떨어지. 고객이 당한 것이. 예, 주안상을 준비했습니다. 아! 글쎄, 무슨가사 예. 아, 나서. 무슨 일이냐? 사촌은 오늘 문안진우 때는 Halo guys, pada video kali ini, kita akan membahas salah satu drama Korea terbaru yang cukup menarik perhatian, yaitu Bon Appetit, Your Majesty. Drama ini tidak hanya menyajikan alur cerita romantis yang penuh kejutan, tetapi juga dipadukan dengan intrik kerajaan dan di sisi lain, Mokju yang diliputi rasa iri dan cemburu terhadap Jiang mulai menyusun rencana licik. Setelah menjalani pemeriksaan medis, ia berniat mempersiapkan Nakwaang sekaligus mencari cara untuk menjatuhkan lawannya. Namun, Jiang yang dikenal pantang menyerah memilih untuk tetap fokus pada persiapannya untuk Newisang. Tekad dan semangatnya menjadi senjata utama yang ia andalkan untuk membuktikan diri. 숙소를 셋이나 대동하고 왔다. 저는 나고 강호 대신한 제대로 쓰고 있어. 나고 하림씨가 그대를 그리죠. 이젠 그대에게 가고 싶어요. Yang bahkan tak mengingat sentuhannya. Dengan emosi yang meluap, Jiang memukul sepotong ikan ke meja, berujar penuh dendam, "Aku akan menghabisimu." Di balik bayang-bayang istana, ketegangan meningkat. Pertarungan pedang yang tiba-tiba meletus mengisyaratkan kekacauan yang sentuhan kuliner yang unik, sehingga membuat penonton betah mengikuti setiap episodenya. Di episode mendatang, penonton akan disuguhi momen yang cukup emosional antara Jiang dan Lihun. Mereka akhirnya berbagi ciuman pertama yang begitu menggetarkan hati. Namun, suasana manis itu sedikit ternodai oleh kenyataan bahwa kejadian tersebut berlangsung saat Lihun sedang mabuk. Hal ini menambah lapisan kompleksitas pada hubungan keduanya. Keesokan, 오늘 문안진우 때는 이 수건이 낙거상을 준비할 가만히 있거라. 하루키 너무 무시가 석반이 없이 눈이 나눔을 놓 해놓으셨다. 아니린 숨. 오늘은 특별한 손님이 오신다고 해서 기대해라 사신다. preview episode ini semakin menegangkan dengan hadirnya kabar tentang kedatangan tamu istimewa yang penuh misteri. Siapa sosok tersebut? Pertanyaan itu tentu saja membuat penonton semakin penasaran dan tak sabar menantikan kelanjutan ceritanya. Klimaks pratinjau ini ditutup dengan adegan menegangkan ketika Jiang harus berhadapan langsung dengan para juru masak berpengalaman. Meski masih tergolong pemula,
끝까지 한다. mengesampingkan segala risiko. Namun, Jiang bukan sosok yang mudah menyerah. Dengan tatapan tajam, ia berkata, akan kuselesaikan Nat Geot Sangku sesuai rencana, menegaskan bahwa ia tak akan mundur dari pertarungan ini. Kabar besar kemudian tiba, seorang utusan tenang namun penuh makna, seolah menyimpan rahasia yang lebih dalam. Tiba-tiba, ekspresi raja berubah, matanya membelalak, seakan kilasan ingatan yang terlupa menyentaknya. Namun, bagi Jiang, momen itu bukan sekadar kenangan manis. Itu adalah pengkhianatan emosional, luka dari seseorang dan juri, tetapi juga untuk merebut kembali perhatian Raja Lion, yang kini terperangkap dalam kabut kenangan dan perasaan yang tak terucap. Satu hal kini jelas, Jiang bukan lagi bayang-bayang di istana. Dengan keberanian, rasa, dan rahasia yang siap mengguncang dunia mereka, ia mulai menulis takdirnya sendiri. 선아, 괜찮으세요, 선아? 시간도 소용없을 만큼 그대를 Utusan kerajaan datang bersama 3 koki terbaik dari seluruh negeri untuk sebuah kompetisi kuliner megah. Ini bukan sekadar soal rasa, melainkan panggung ambisi, cinta, dan pertarungan nasib. Jiang bersiap untuk bersinar, tidak hanya di hadapan para bangsawan kerajaan datang bersama 3 koki terbaik dari seluruh negeri untuk sebuah kompetisi kuliner megah. Ini bukan sekadar soal rasa, melainkan panggung ambisi, cinta, dan pertarungan nasib. Jiang bersiap untuk bersinar, tidak hanya di hadapan para bangsa